而他每一次回到修魔之后，如此。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Kali ini kita kedatangan Tong Hua Xian ni The Movie. Wah, jarang-jarang nih Ranger Immortal memiliki movie-nya guys. Durasinya panjang banget. Mimi akan bikin 2 part, nanti kalian nonton aja ya dari part 1 sampai part 2. Mungkin durasinya bisa sampai 50 menit. Apakah movie ini ada sangkut pautnya dengan cerita aslinya? Harusnya sih ada ya guys. So nggak perlu basa-basi, langsung aja kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Di awal cerita kita diperlihatkan Wang Lin yang berada di sebuah desa gunung Tianwu, sekte Tianwu lebih tepatnya. Dia sedang sibuk mengukir patungnya di sebuah tebing. Dan muncullah sekelompok bocah-bocah yang pengen main-main guys. Salah satu bocah yang bernama Ahua bingung karena melihat Wang Lin yang berada di sana. Karena Wang Lin menghabiskan waktu duduk di sana selama 4 bulan lebih, tentu bingung mereka lah. Tapi anak kecil lainnya malah nganggap Wang Lin ini orang yang bodoh, cuma sibuk sendiri dan kayak orang tolol katanya. Merasa kasihan, akhirnya Ahua menaruh satu bakpao di dekat Wang Lin. Singkat cerita, waktu di mana sekte gerbang abadi pun datang mencari seorang jenius. Semua orang di desa langsung berkumpul dan berharap anak mereka terpilih untuk menjadi seorang praktisi. Tapi tiba-tiba tuar. Orang-orang desa yang dulunya terpilih itu mulai berjatuhan dan terluka parah guys. Ternyata mereka berniat melindungi desa ini yang ingin dibantai oleh sekelompok praktisi. Dan para praktisi itu berasal dari yang namanya Kota Iblis Malam Abadi. Alhasil terjadilah pertarungan besar-besaran di sana. Sayangnya para praktisi musuh terlalu kuat. Menembus pertahanan dari desa Tianchong, membuat para penduduk desa itu ketar-ketir berusaha kabur dari sana. Ahua bersama ayahnya berusaha kabur, tapi sial mereka berdua tersandung dan terjatuh guys. Melihat mereka sebagai mangsa empuk, mereka pun diserang. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba tuar. Wang Lin kita muncul menghentikan serangan tersebut. Gak cuma itu, dia membalas dengan membantai semua praktisi yang ada di sana. Namun dia merasa sedikit aneh akan kejadian ini. Alhasil dia segera pergi ke sekte Yuntian untuk mengecek keadaan istrinya Limuan guys. Jadi ini posisinya Limuan masih hidup ya, belum hancur, belum jadi jiwa guys. Dijelaskan 50 tahun yang lalu, laut kabut kuno yang menutupi laut dalam iblis itu mulai menguap. Dari situlah wilayah laut iblis itu terjebak dalam perang yang tiada henti. Dan di tengah kekacauan itu, ada sebuah kota namanya Kota Iblis Malam Abadi yang terdapat di laut dalam iblis sudah muncul entah dari mana. Mereka membantai, menjara semua negara kultivasi tingkat 4 yang ada di sekitar situ. Jadi biang masalah dari semua ini adalah Kota Iblis Malam Abadi ya guys. Kita berpindah ke kuil Dewa Perang yang ada di negara api. Di sana ada seorang murid kuil Dewa Perang yang bernama Lin Tao. Dia dibawa ke ruang harta karun. Nah, di sana juga ada seseorang yang bernama Wen Kuang. Wen Kuang ini utusan dari Kota Iblis Malam Abadi. Lin Tao tiba-tiba dihajar habis-habisan guys. Ternyata tujuan Wen Kuang ingin mencari tahu di manakah sisa-sisa kuil perang berada. Karena Lin Tao tidak mau ngasih tahu, alhasil dia pun dipukul habis-habisan oleh Wen Kuang menggunakan senjatanya, yaitu senjata batu ramalan. Kita pindah ke sekte Yuntian di negara Chu. Ternyata Wen Kuang dan para pasukannya itu sampai ke sana guys.
Dia datang-datang ingin mendudukan sekte Yuntian yang waktu itu masih diketuai oleh Li Muwan. Jadi, Wen Kuang menyuruh sekte Yuntian bergabung dengan kota iblis malam abadi. Tentu Muwan menolak. Oleh karena itu, Wen Kuang segera memanggil seluruh anak buahnya untuk menyerbu. Terjadilah perang besar di sana. Muwan bersama para tetua lain membuka formasi pelindung sekte dan menghempaskan para prajurit musuh. Tapi berbeda dengan Wen Kuang, dia kelihatan semakin tertarik, guys. Apalagi dia bisa menahan semua serangan yang mengarah kepada dirinya dengan mudah. Yang ternyata, Wen Kuang sudah berada di ranah puncak Yuan Ying, alias puncak Nazken Soul. Tidak cuma itu, Wen Kuang dengan kekuatan batu ramalannya menghabisi salah satu tetua di sana. Bukan cuma itu doang, dia bahkan menyebarkan racun mematikan yang membuat seluruh sekte Yuntian itu dikepung oleh racun. Dia memberikan waktu 7 hari, bahkan menyuruh Muwan untuk datang ke kota iblis malam abadinya kalau dia berubah pikiran, yaitu tunduk kepadanya. Dan pada saat itu juga, seluruh anggota sektenya juga bakal diselamatkan dari racun ini. Wah, berarti si Muwan sudah terjangkit racun nih. Setelah pertarungan besar itu berakhir, seluruh anggota sekte Yuntian itu mengalami kesakitan gara-gara racunnya Wen Kuang, termasuk si Muwan. Walaupun banyak sekali alkemis pembuat pil di sini, tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa mencari pil penawarnya. Nggak punya banyak waktu, para tetua mulai berdebat dan ingin tunduk kepada Wen Kuang saja. Namun tiba-tiba muncullah si Wang Lin. Aduh, pahlawan kesiangan lor kita nih. Ketika dia melihat racun yang terdapat di dalam tubuhnya Muwan, tentu dia kaget. Langsung mencoba menekannya sekaligus semua anggota sekte Yuntian. Para tetua menceritakan semuanya apa yang terjadi, yaitu kehadiran Wen Kuang dan tujuan dia datang ke sekte mereka. Wang Lin segera membawa Muwan menuju ke sana dong. Di sisi lain, tepatnya di kota iblis racun, dipimpin oleh seorang tetua yang bernama Tu Ce. Dan gak lama dari itu, Wen Kuang pun sampai di sana, membuat semua orang langsung berlutut. Bahkan Tu Ce sendiri berlutut sama dia, guys. Tu Ce menyambutnya karena berkat Wen Kuang, kota mereka jadi makmur. Walau, Tu Ce berarti anak buah dia nih. Kita pindah lagi ke sisi Wang Lin yang melihat adanya praktisi dari kota iblis malam abadi yang juga berada di sana. Mereka sedang sibuk menyerap kekuatan binatang-binatang yang ada di sana, guys, dengan tujuan memperkuat diri. Gak lama dari itu, muncullah si Shang Quan Mo. Kalian ingat gak? Dulu Shang Quan Mo mengakui diri sendiri sebagai muridnya Wang Lin. Wang Lin langsung menanyakan informasi soal kota racun. Ternyata itu adalah kota yang sekarang menjadi pusat perhatian para praktisi iblis. Apalagi katanya Wen Kuang terdapat di sana. Nah, kebetulan nih, Wang Lin lagi cari urusan sama dia. Segera Wang Lin pun pergi ke sana, guys. Sesampainya di sana, Wang Lin meminta Shang Quan menunjukkan jalan di manakah Wen Kuang berada. Sambil berjalan di kota, dijelaskan kota ini bisa semaju ini gara-gara kepemimpinan mereka, yaitu si Tu Ce. Jadi si pemimpin membentuk sebuah aliansi untuk merampok kota lain, guys. Barang-barang rampokan itu bisa dijual ke sebuah aliansi yang ada di sana dan ditukarkan menjadi pil khusus, yang dimana pil itu buat meningkatkan kekuatan para praktisi iblis. Pantesan aja kotanya meningkat drastis. Ternyata caranya pakai rampok. Kita pindah lagi ke sisinya Wen Kuang. Wen Kuang menemui raja dari makam abadi yang bernama Raja Malam Abadi, guys. Sang Raja Malam Abadi kelihatan marah.
menjelaskan dia sudah memperhatikan semua tindakannya Wen Kuang, bahkan semua orang yang masuk dan keluar dari tanah para dewa. Nah, di antara orang-orang itu ada satu orang yang memegang harta terkuat, namanya adalah Wang Lin. Dan harta itu merupakan harta pemakan jiwa. Jadi bisa dibilang Wang Lin menjadi ancaman bagi Laut Iblis. Tapi Wen Kuang malah menyerang sektenya, yaitu sekte Yuntian, bahkan melukai orang tercintanya alias Li Mengwan. Jadi pastinya nanti Wang Lin bakalan datang sebentar lagi. Gak butuh waktu lama guys, benar aja baru diomongin Wang Lin datang menghancurkan tempat itu. Nah loh, segera Wang Lin menyerang ke arahnya. Wen Kuang memanggil Tu Ce untuk menundukkan Wang Lin. Dia berjanji kalau semisal Tu Ce menang, maka dia akan diakui sebagai bawahan tertingginya. Si Tu Ce mah manut-manut aja dia guys, terima-terima aja dia. Tu Ce merasa mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kekuatan dia senang bukan main, langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin menghindari semua serangan ular beracun itu. Salah satu berhasil dia lumpuhkan, sementara satunya lagi itu dia tebas menggunakan pedang racun hijau. Kuat sekali, Tu Ce membuka kekuatan domain racun. Seketika seluruh daerah berubah menjadi hijau dan penuh akan laba-laba guys. Seremnya. Wang Lin tidak mau kalah. Domain hidup dan matinya pun digunakan, menghancurkan semua serangan Tu Ce sampai tidak ada yang mampu menyentuh dia. Sekarang gantian dia yang menyerang guys, membentuk pedang hitam raksasa dan tuar. Pedang itu menembus semua benda kecuali tubuhnya Tu Ce. Wah, gila serangannya dahsyat. Tu Ce penuh murka mengaktifkan harta terkuatnya. Formasi besar di atas langit pun menyala. Racun yang dia tanamkan kepada rakyat di sana itu diambil kembali, membentuk serangga-serangga beracun yang jumlahnya sampai ribuan. Ribuan serangga pun mengepung Wang Lin. Wen Kuang mengira kalau Wang Lin sudah dikalahkan, mengatai Wang Lin cuma seorang sampah yang cuma banyak bacot. Tapi nyatanya enggak ada satupun serangga beracun Tu Ce yang berhasil melukai Wang Lin. Semakin murkalah si Tu Ce ya kan, mengeluarkan lalat beracun super raksasa. Dan Wang Lin tiba-tiba membahas Meng Qianfang dan Meng Tuoze yang mati di tangannya. Kalau kalian ingat, dulu Wang Lin menghabisi master kodok beracun yang bernama Meng Tuoze. Nah, Meng Tuoze itulah seniornya Tu Ce guys. Dan dari situlah Tu Ce sadar kenapa kakak seniornya bisa mati, dan yang berarti yang dia lawan sekarang ini adalah Wang Lin. Sayangnya udah sadar pun udah telat guys. Langsung Lord kita Wang Lin tebas Tu Ce sampai meninggal di tempat, mampus. Tersisa si Wen Kuang. Keduanya pun langsung melancarkan serangan, tapi sial Wen Kuang mengaktifkan racun di dalam dirinya Muan dan tuar. Muan sekarat guys. Wen Kuang segera kabur dari sana, sayang sekali. Wang Lin langsung mengambil jiwanya Tu Ce agar dia menjelaskan cara menyembuhkan racun di dalam tubuhnya Muan. Tapi Tu Ce sendiri nggak tahu. Itu adalah buatan Wen Kuang dan dibantu oleh tuannya. Masalahnya Tu Ce sendiri juga nggak bisa mengatasi racun ini. Jadi satu-satunya cara adalah membawa Li Muan pergi ke kota iblis malam abadi. Aduh, itu mah pusat markas musuh. Dan inilah kota iblis malam abadi. Kotanya besar banget, dipenuhi oleh ribuan pasukan beracun. Sang penguasa iblis malam abadi, dia sudah berada di ranah formasi jiwa tahap akhir. Dan dia sedang membuat rencana matang guys, di mana rencananya sudah mau selesai, yaitu rencana menerobos karena transformasi jiwa, lalu keluar dari laut iblis dan mengambil semua yang layak untuk kerajaan malam abadi mereka.
Dia memanggil juniornya untuk mengatasi Wang Lin gara-gara Wen Kuang sudah gagal. Dan sekarang si Wang Lin harus melawan seniornya Wen Kuang nih, yang tentunya jauh lebih kuat guys. Kita berpindah lagi kepada Wang Lin yang mencari keberadaan kota malam abadi. Tapi sayang, enggak ada satupun orang di sana yang dia tanya mengetahui keberadaan kota tersebut. Padahal Wang Lin udah menggunakan teknik pencarian jiwa, yang dimana teknik itu membuat orangnya tidak bisa berbohong. Ini bakal sulit nih mencari keberadaan kota malam abadi. Sehingga Wang Lin memutuskan akan pergi ke kota Xuan Yu. Soalnya para musuh yang tadi dia lawan sempat menyebutkan soal kota Xuan Yu. Nah mungkin disitulah Wang Lin mendapatkan petunjuk terkait kota malam abadi. Untungnya racun di dalam tubuhnya Muan itu bisa ditekan dan bisa dia tahan lebih lama. Wang Lin di sini sangat bucin banget ya guys, Muan pun sama. Ingin mengikuti Lord kita kemanapun dia pergi. Aduh. Emangnya boleh seromantis ini ha? Mereka pun pergi dari sana sambil menunggangi monster nyamuk. Sementara itu Wen Kuang menghampiri seniornya yang bernama Yu In. Nah Yu In ini ternyata penguasa kota Xuan Yu guys. Dan dialah senior yang diperintahkan penguasa malam abadi untuk menghabisi Wang Lin. Wah pas banget. Yu In menyuruh Wen Kuang kembali ke kota malam abadi. Sebenarnya Wen Kuang malu guys gara-gara misinya gagal dan kalah dari Wang Lin pula. Dia teringat di masa kecil dulu dia selalu dianggap sebagai paling lemah dan paling lambat. Tapi perlahan Wen Kuang berkembang pesat, namun tetap saja bagi sang Raja Malam Abadi, Wen Kuang ini kurang layak nih menduduki jabatan sebagai penguasa kota. Itulah yang membuat dia sangat termotivasi menjadi sangat kuat. Wen Kuang berjanji akan membuktikan diri dengan membantai Wang Lin. Hanya itulah satu-satunya cara bagi dia agar diakui. Wah seru ini ya guys. Nanti bakal perang lagi nih pasti nih. Singkat cerita Wang Lin sampai ke kota Xuan Yu. Di sini lucu banget, Shang Quan Mo mabuk perjalanan sampai muntah-muntah dia. Gak heran sih alat transportasinya itu nyamuk guys, terbangnya cepat banget. Li Ko gak terima dong melihat Shang Quan Mo yang cari-cari muka di depannya Wang Lin. Dia tidak mau jabatan setianya Wang Lin itu digantikan sama Shang Quan Mo. Ketika Wang Lin keluarkan dia, terjadilah perdebatan antar mereka berdua. Kocak benar nih dua bocah nih. Di kota Xuan Yu sedang ada perayaan besar-besaran. Ada kembang api, naga, barongsai, bahkan lain-lainnya. Wang Lin menganalisa para rakyat di sini yang ranahnya rata-rata mencapai Nasken Soul. Tapi suasananya sangat luar biasa ya, seperti orang-orang biasa yang merayakan perayaan besar. Diam-diam tanpa disadari sebenarnya Wang Lin dipantau oleh Yu In. Bentar lagi bakal perang nih. Wang Lin melihat ada penguasa istana Tianmo yang merupakan seorang gadis cantik. Shang Quan menghampirinya dan bertanya kenapa dia yang dulunya sangat berkuasa, tapi kok malah berjualan di kota ini ya. Tapi anehnya sang gadis tidak mau mengakuinya dan malah menganggap kalau dia sudah salah nilai orang. Sepertinya kalau menurut miminnya, dia sudah dikendalikan oleh si Yu In nih dan dibuat lupa ingatan. Ketika Wang Lin dan Muan masuk ke dalam, dia melihat ada sebuah metode formasi yang sangat hebat. Formasi ini bisa menyerap energi spiritual di sekitarnya agar bisa aktif sendiri. Jadi metode formasi ini dibuat langsung oleh penguasa kota Xuan Yu yaitu Yu In. Semua orang di kota sangat mengagumi penguasa Yu In karena dia sangat baik dan luar biasa katanya. Bahkan para wanita aja ya bersedia menikahi dengannya. Tapi ketika Muan mengatakan kalau dia pengen pergi ke istana Tianmo, tiba-tiba sang gadis berubah guys.
seperti menjadi gila dan ganas dan mencoba menyerang. Untungnya Wang Lin bertindak, menghancurkan kendali di dalam pikirannya, dan setelah dia sadar, sang gadis jadi biasa aja. Seakan-akan dia lupa ingatan akan apa yang dia lakukan tadi. Menarik ya. Wang Lin jadi paham kenapa para rakyat di sini itu sangat mencintai penguasa kotanya. Itu gara-gara Yuin sudah menanamkan ilusi pikiran ke setiap warga. Makanya bisa dia kendalikan otak mereka, guys. Wang Lin yakin dia sudah ketahuan dan sebentar lagi akan bertemu dengan Yuin. Kita tunggu saja. Ya, sebenarnya dari awal Yuin juga udah memantau mereka sih. Bukan cuma Yuin, diam-diam Wang Kuang juga memantau, guys. Kota Xuanyu ini kota yang paling berbahaya. Bahkan praktisi kuat nggak bakal gampang lolos dari kota ini dengan selamat. Seru nih, perang besar nanti ya, guys. Muan memberikan Wang Lin sebuah gelang sebagai tanda kalau dia selalu bersama dirinya. Dia tahu Wang Lin selalu sibuk mengasingkan diri. Jadi gelang itu akan mengingatkan Wang Lin kalau dirinya selalu bersama dengan dia di sebelahnya. Situasinya romantis banget, sampai-sampai keduanya hampir ciuman. Tapi tiba-tiba Wang Lin sadar ada yang aneh. Yes, benar. Dia sudah terkena kendali ilusi yang ada di kota ini. Untuk aja langsung Wang Lin sadarkan, guys. Kabut-kabut ungu di sana adalah racun yang membuat orang-orang terpengaruh. Yuin dengan mudah menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua orang yang ada di kota. Seakan-akan menggunakan tali benang merah gitu. Secara tidak langsung mengartikan kalau dialah yang mengendalikan semua praktisi ranah Naskin Soul yang ada di kota, guys. Wah, ini bahaya nih. Segera ratusan warga diperintahkan untuk menyerang Wang Lin. Wang Lin membantai mereka satu persatu. Tapi dia tidak punya banyak waktu karena racun di tubuh Muan semakin parah. Segera Wang Lin pergi dari sana. Kendali ilusi di kota ini semakin parah. Bisa membuat orang-orang lupa diri sampai melakukan apa saja, guys. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Yuin. Wah, Yuin sang penguasa kota Xuanyu. Dia membuat seluruh wanita di kota itu jatuh cinta kepada dirinya. Ini benar-benar orang psikopat nih. Wang Lin mencoba menyerang tetapi yang diserang cumalah ilusi. Itu jelas adalah kekuatan domain milik Yuin. Tapi kekuatan domain ini sangat unik. Bisa mencakup seluruh kota sampai semua orang terpengaruh. Wang Lin membawa Muan ke sebuah bangunan agar dia bisa membentuk pelindung lonceng besar dan Muan aman menunggu di sini, aman dari kendali ilusi. Sementara si Wang Lin pergi mencari Yuin. Semua warga ketakutan bukan takut kepada Wang Lin, melainkan takut akan kemunculan sosok Yuin. Seluruh langit pun penuh akan badai, guys. Yuin tidak sabar menjadikan Wang Lin sebagai bonekanya. Lumayan kan mendapatkan boneka di ranah formasi jiwa. Wang Lin tidak takut. Segera keduanya melancarkan serangannya masing-masing. Wang Lin tidak suka dengan metode Yuin yang menyiksa orang ke dalam ilusinya. Dia langsung membuka kekuatan domain hidup dan mati. Wah, ini lebih keren daripada yang di film biasanya, guys ya. Tapi Yuin meremehkan kekuatan domainnya Wang Lin. Benar aja dia hancurkan dengan mudah dengan satu serangan kipas. Bahaya ini. Musuhnya kuat banget. Dia membalas menyerang dengan semua kekuatan formasi yang sudah ditanam di kota. Seluruh negara ini menjadi kendali dan kekuatannya, guys. Bukan cuma formasi di kota, bahkan para warga pun itu ikut menyerang Wang Lin. Ini mah sama aja Wang Lin kita melawan satu kota seorang diri. Ratusan praktisi Naskin Soul menyerang Wang Lin dari segala arah, membuat dirinya cukup tertekan.
心灵基地。 Walaupun mengeluarkan pedang racun hijau menebas semua praktisi yang ada di sana. Semuanya dia bantai tanpa ampun, guys. Yuin berjalan begitu santai di tengah kota, sembari memegang payung dan melewati mayat-mayat dan mengatakan, yang dia inginkan adalah semua emosi yang terdapat di dunia ini. Mau itu amarah, cinta, kasih sayang, iri, dengki, benci, dan lain-lainnya. Ini orang gila nih. Mimin biasa menyebut orang ini sebagai psikopat gila, guys. Dan selesai dulu untuk part pertama dari Xian Ni Movie. Kalian tunggu saja, akan Mimin lanjut buat part 2-nya secepatnya, guys ya. Komen di bawah lanjut biar makin cepat rilis. Dan satu hal yang pasti cuma di sini, oke? Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Mimin mohon pamit undur sebentar dulu karena mau istirahat. Oke kalau gitu, see you guys.